Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah renungan dia tentang kamu. Apa kira-kira? Oke, ini general reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Karena kita mau cek energi seseorang, aku bakalan kasih waktu kalian untuk membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya, gitu maksudnya. Silakan. Udah? Kita langsung mulai ya. Renungan dia tentangmu. Ini tuh mirip kayak video yang firasat itu gak sih? Sepertinya sih gitu. Enggak kan, video yang firasat itu kan lumayan tuh viewersnya. Oke, renungan dia tentangmu. Wow, ini kartunya tidak ada tulisan-tulisan. Ya udah, gak apa-apa. Tapi aku lebih suka yang kayak gini sih. Jadi intuisi aku tuh bekerja beneran, bukan gabut ya guys. Kalau baca tulisan-tulisan doang, kayak terlalu mudah bagi aku. Ya kalau baca tulisan doang tuh kayak pemalas gitu loh, reader pemalas kesannya. Ya kayak nggak mau mikir. Oke, renungan dia tentangmu. Renungan dia tentangmu. Kenapa ya? Dia tuh berapa dari mereka ada yang lagi fokuskan kamu. Ini ada yang fokuskan kamu karena memang masih ada perasaan, atau fokuskan ada sesuatu di dalam diri kamu yang bikin dia marah atau emosi. Atau ada seseorang yang fokuskan kamu karena dia ngerasa kamu itu lagi dekat dengan seseorang yang lain. Ini energinya agak campur-campur ya guys. Mungkin hubungan kalian statusnya beda-beda, jadi ya ginilah, berbagai macam ya. Namanya juga general reading. Tapi bener guys, ternyata dia tuh lagi fokuskan kamu. Dia ada yang ngerasa kalian tuh sikapnya dingin ke dia, tapi dia malah jadi lebih fokus ke kamu. Atau akhir-akhir ini dia tuh sering banget kepoin sosial media kamu. Ini ada tentang sosial media aku lihatnya. Ada yang fokuskan kamu karena dia ngerasa kamu itu dunianya. Jadi apa ya? Ya pikiran dia masih di kamu lah, energinya masih di kamu juga, makanya dia kepoin kamu terus. Ada seseorang yang merasa ya, ini ya kayak ada new beginning di sini. Apa ya? Apa kalian ada yang lagi baru dekat atau baru kenal, atau orang baru, atau akhir-akhir ini lagi bermasalah? Baru-baru ini bermasalah. Ambil yang resonates aja ya, salah satunya ya. Oh, ada seseorang yang kayak ingin memulai sesuatu yang baru, tapi dia masih sedikit menahan dirinya untuk melangkah atau untuk berusaha. Tapi aku lihatnya orang ini tuh kayak lagi mempersiapkan sesuatu sih, untuk diberikan ke kamu atau ditawarkan ke kamu. Tapi orang ini masih ini ya, kayak masih pengen ada kebebasan di sini. Agak bingung juga ya. Apa yang mau dia tawarkan atau berikan ke kamu sedangkan dia masih pengen ada kebebasan. Ada seseorang yang ngerasa kayak lagi disupport atau didukung sama orang-orang sekitarnya. Kalau kamu sama dia nggak komunikasi, aku ngerasa orang ini tuh kayak lagi disupport sama sekitarnya untuk memperbaiki komunikasi atau untuk memulai komunikasi duluan ke kamu ini. Ada rasa takut ya yang mereka rasakan nih. Kenapa ya takut? Aku yakinnya sih
kalian ngerasa orang ini nggak peduli sih sama kalian saat ini, dan yang terlihat juga kayak gitu, atau dia memang memperlihatkan yang seperti itu, dia nggak peduli sama kamu. Kalau dia bener-bener nggak peduli, ada seseorang yang ngerasa kayak capek sama hubungannya, terus lagi berpikir apakah ini diakhiri aja karena udah ngerasa cukup lelah selama ini. Kok diakhiri ya, sedih dong ya. Aku yang sedih. Tapi ini orang ini kayak lagi galau deh. Ada yang galaunya itu tentang hubungan kalian, tapi ada juga yang galaunya itu karena ada financial issue. Akhir-akhir ini ada seseorang yang punya masalah sama keluarganya, atau mereka pengen kembali ke kamu ya. Ini macam-macam banget ya energinya nih kalian. Yang jelas dia nih kepikiran kamu banget. Kalau ngerasa kamu makin lama makin menjauh, makin menghindar, dia makin kepikiran. Terus dari hasil pemikirannya itu ada sesuatu yang mau dia lakukan sebenarnya. Jadi orang ini tuh bingung, udah aja atau tetap approach kamu. Ini sih kelihatannya ya, seseorang yang ada feeling sama kamu saat ini. Tapi ada kayak cinta segitiga di sini, karena di sini kayak ada energi main-main sama cinta segitiga, atau energinya ya fun aja, nggak yang serius itu. Ini ada yang merasa diperhatikan, ada yang merasa selalu memberi perhatian terus. Jadi ada seseorang yang ngerasa diperhatiin gitu, kayak kamu tuh mamahnya dia gitu, atau ayahnya dia, karena perhatian banget. Atau bisa juga kamu yang ngerasa diperhatiin sama dia, seperti layaknya orang tua ke baby gitu, ke anaknya, karena perhatian banget ya, every detail of you tuh diperhatiin banget. Ada seseorang yang kayak pengen ajak pergi kamu ya. Kemana ini perginya? Pergi ke sesuatu yang jauh, atau pergi-pergi aja, atau pergi dari hatinya. Ini ada seseorang yang kayak pengen pergi atau traveling, atau ngajak jalan-jalan, atau pergi meninggalkan ya, kayak lagi siap-siap. Orang ini nih kalau lagi me time itu sering banget pikirannya tuh ke kamu, overthinkingnya. Memang kelihatan kayak cuek. Ada yang cueknya karena memang beneran sibuk kerja, tapi ada juga yang pura-pura menyibukkan diri. Ada aja. Iya, ada yang pura-pura menyibukkan diri atau sengaja menyibukkan diri untuk melupakan sesuatu. Banyak nih kayak lagi me time, terus sengaja cari pencerahan. Kayaknya ada seseorang yang ingin mengungkapkan sesuatu deh. Apa ya? Kayak pengen kamu tahu gitu loh. Tapi orang ini aku lihatnya ya, kebanyakan acting, tahu nggak? Kebanyakan acting, kebanyakan drama. Kayak apa yang dia lakukan tuh kayak nggak tulus atau nggak pure gitu. Entah, tapi ada apa ya. Dia seseorang yang kayak berusaha mengalihkan pandangannya ke kamu. Kayak sebenarnya dia masih mau tahu tentang kamu, tapi dia pura-pura untuk nggak mau tahu. Mungkin dia punya alasan sendiri ya. Ada yang lagi ingat sesuatu di antara kalian. Mungkin kalian pernah melakukan apa, atau ada hal-hal yang berkesan. Nah, ini orang ini lagi mengingat terus. Tapi dari mereka nih yang lagi diam nih, diamnya kebanyakan ada masalah sih, kayak masalah keuangan gitu.
Nah, ini ada lagi kan kartunya tentang hal-hal baru. Ada apa dengan hal-hal baru? Apa? Baru dekat, baru kenal, atau baru di ghosting? Bisa juga sih. Yang baru-baru ini menghasilkan rasa rindu dan kangen. Iya. Apakah kalian merindukan seseorang? Pasti kalian jawab gini, rindu sih, kangen, tapi males ya kangen-kangen sama manusia toksik. Mungkin ya guys, kalian itu bukan merindukan orangnya, tapi merindukan momen yang pernah kalian lakukan bersama dia. Misalnya first experience kemana misalnya gitu, pengalaman pertama kemana gitu, itu kan biasanya sulit dilupakan. Atau first moment, atau momen-momen kemana yang berkesan. Nah, itu mungkin yang kalian rindukan tuh sebenarnya that moment, not that person, ya. Coba dipikir lagi, sebenarnya yang kalian rindukan tuh apa? Orangnya atau momennya? Momennya tuh misalnya indah gitu ya, tidak terlupakan. Tapi jadinya ya yang dikangenin orangnya. Padahal realitanya orangnya tuh menyebalkan. Misalnya ya, gak ada kak, misalnya emang bener kak menyebalkan. Baru bercanda nih aku nih dari tadi nih, baru ketawa-ketawa. Agak-agak serius banget ya aku ya. Padahal aku tuh agak-agak ngantuk dari tadi tuh, kayak nguap-nguap terus, nggak tahu kenapa. Dia tuh sebenarnya happy, senang deket sama kamu, tapi ada hal yang bikin dia tuh kesel, marah, emosi. Kenapa ya? Kalian tahu lah pasti kenapa tuh marah, emosi, atau keselnya dia itu. Dan aku lihat di sini, kalau hubungan kamu sama dia nggak baik, orang ini tuh akhir-akhir ini sering ya kayak introspeksi gitu. Ya introspeksi, kayak bercermin lah. Dia lagi ini sih dalam tingkat kesadaran dimana mungkin ada yang salah, ada yang kurang sama dirinya. Tapi bagus sih kalau dari hasil kesadaran seseorang terus nggak melakukan hal salah atau nggak bikin orang marah lagi. Tapi ada juga yang udah sadar tapi diam aja gitu, nothing to do. Jadi mungkin banyak dari kalian yang akhirnya nggak tahu nih dia udah sadar atau belum. Kalian sebenarnya ada jarak ya sama dia, banyak yang lagi nggak komunikasi. Ada yang sebenarnya nggak komunikasinya gara-gara sama-sama ego aja, ya sama-sama ego. Ada yang memang masalahnya beneran besar, terus-terusan itu terjadi lagi, atau masalahnya sudah lama dan berlarut-larut. Ada yang masalahnya sebenarnya hal sepele, tapi kok nggak ada jalan keluarnya gitu, karena sama-sama ego itu. Capek juga sih. Nah, yang sama-sama ego ini akhirnya ngerasa mau nyerah sama hubungannya. Nyerah, emang masalahnya se-complicated itu sampai pengen nyerah. Iya, ego dan keras kepala. Yang lebih keras kepala itu salah satunya sih, siapa nih? Yang maskulin atau yang feminin? Renungan dia tentang kamu. Kalian banyak berubah ya. Dari perubahan itu dia tuh sering jadi sering kepoin kamu, berubah ke arah positif sih. Jadi kayak kamu banyak achievement, pencapaian apa-apalah gitu ya. Ini tentang keberhasilan sih sebenarnya perubahannya. Jadi dia tuh jadi sering kepoin kamu. Apa ya, keponya karena pengen tahu hidup kamu sekarang gimana. Tapi ada juga yang kepo karena sirik, kok kamu lebih dari dia, lebih maju, lebih berubah dari dia. Tapi yang sirik ini sebenarnya sedikit, dan yang sirik ini kebanyakan itu maskulin katanya ya. Ada seseorang yang lagi overthinking karena bingung hubungannya sama kamu. Hubungannya meragukan sih sebenarnya. Dan dia overthinking, kayak punya beban pikiran.
Kalau kalian ngerasa akhir-akhir ini sikap dia tuh dingin, agak-agak cuek, acuh tak acuh, acuh tak acuh gitu. Ya kalau acuh tak acuh, kemungkinan itu dia lagi overthinking. Coba ditanya kenapa overthinkingnya. Jadi supaya kalian tuh nggak berasumsi asal gitu loh, kayak nanti pikiran kalian negatif, kan taunya ya dia apa pikirannya. Lebih baik ditanya daripada berasumsi sendiri. Ada seseorang yang lagi fokuskan kamu dari jauh. Padahal orang ini tuh kayaknya ya ada yang mengejar dia, tapi dia tuh malah fokuskan kamu. Kenapa ya dari jauh? Ada sesuatu kali yang bikin dia takut ya. Apa kira-kira ya? Apa kira-kira? Oke, aku lihat di sini ada seseorang yang kira-kira ini tuh sering membicarakan kamu ke circle dan teman-temannya. Ada yang cuma just talking aja, cuma ngomong aja, tapi ada juga yang sampai minta pendapat. Gimana ya hubungan kamu sama dia ini baiknya? Baiknya diapain ya? Ada yang ngomongin karena kangen sih, kangen terus bingung ya, tuh rasa dadanya tuh kayak udah gitu ya, kayak udah nggak bisa menahan rasa rindu. Jadi cerita mulu tentang kamu gitu, talking about you whenever terus whatever and ya everywhere lah kayaknya. Iya mungkin teman-temannya lagi ngomongin apa, terus jadinya nyambungnya ke kamu lagi. Pernah lihat kan kalau seseorang tuh lagi deket-deketnya atau lagi jatuh cinta itu pasti kayak keingatan terus, akhirnya tanpa disadari dia jadi ngomongin terus ya, jadi kayak ngomongin, ngegosip atau ngejulit. Ya karena punya feeling kangen atau apa sih, ada sesuatu yang gantung jadi bikin gemes gitu. Jadi kan biasanya seseorang jadi ngomongin terus. Renungan dia tentangmu, ada seseorang yang pengen kamu tuh mendekat ke dia. Entah dianya action atau enggak, tapi yang jelas itu pengennya kamu yang duluan mendekat ke dia. Kayak come here come to mama gitu ya. Kenapa ya dia pengennya kamu yang mendekat? Mungkin ego tadi itu kali ya. Jadi kayak dia sadar dia punya pride dan dia nggak pengen kehilangan pride-nya itu. Ya siapa yang mau dia majulah gitu. Padahal dia sendiri juga sebenarnya nungguin kamu kan. Tapi ya gitu ya. Jadi kayak males. Renungkan dia tentangmu. Nah akhir-akhir ini ada seseorang yang lagi membaca situasi. Stalking bisa ya, dari stalking itu kan bisa lihat apa sih, bisa lihat sosial media. Nah jadi kan kayak membaca situasi atau mencari tahu sesuatu. Orang ini kadangnya kayak menutupi sesuatu dari kamu, apa ya, kayak apa sih nih, menutupi sesuatu dari kamu tentang apa yang dia rasakan mungkin. Jadi dia tuh kayak bisa kayak bunglon menutupi apa yang dia rasakan by occasion ya. Nggak tahu kenapa sih merahasiakannya. Emosi loh aku nih. Kenapa harus merahasiakan? Atau dia tuh kayak nggak jujur aja gitu loh tentang dirinya ke kamu atau tentang apa yang dia rasakan. Nggak harus selalu yang jujur itu tentang kebohongan besar, enggak ya. Tentang apa yang dirasakan itu kan juga bisa nggak jujur masuknya. Ada seseorang yang merasa udah effort tapi malah didiamin aja.
Siapa yang diemin? Coba bilang sama aku. Orang ini udah merasa terikat sih sama kamu, tapi dia juga kadang suka mencari perhatian kamu, terutama kalau kamu feminin. Ya dia kesel aja, kenapa kamu gak sebanding energinya sama dia yang suka cari perhatian, tapi kamu terlihat santai gitu ya. Tapi aku ngerasa ya kayak ada seseorang yang memanifestasi kalian ya. Kalau kalian lagi teringat seseorang terus, bisa jadi orang ini lagi memanifestasi atau bawa kalian dalam doa-doa. Karena di sini aku lihat ada altar, lebih ke altar tempat doa ya. Jadi atau pas dia lagi doa, dia ingat sama kamu terus dia jadi mendoakan, atau dia suka memanifestasi kamu. Atau mungkin orang-orang yang suka meditasi gitu, kayak manifestasi pas lagi meditasi. Tapi orang ini kayak udah merasa terikat sih, tapi dari rasa terikat itu dia lebih ke let it flow aja, mengalir aja semuanya. Ada yang suka memimpikan kamu, atau ada yang bertanya-tanya keadaan kondisi kamu tuh seperti apa saat ini, atau ada juga yang masih menginginkan kamu, mendambakan kamu. Kayaknya kamu tuh seseorang yang dia inginkan atau yang dia impikan. Kalau dia inginkan berarti you are her type atau his type. Kayak kalian tuh tipenya mereka gitu ya. Iya, ini banyak sih waktu-waktu mereka me time atau mereka lagi free time gitu. Ini mereka banyak yang merenung atau ngelamunin kalian. Kebanyakan sih kangen sih kayaknya sama kalian nih. Ada yang perasaannya makin lama makin besar, tapi dia tetap kayak berusaha tenang gitu, walaupun perasaannya udah nggak bisa dikendalikan, tapi dia berusaha buat tenang. Renungan dia tentang kamu. Atau ada yang ini ya, dari mereka yang suka mendoakan atau manifestasi kamu, jadi energinya itu akhirnya kayak terkirim ke kalian. Akhirnya kalian itu suka tiba-tiba keinget dia, padahal nih lagi nggak inget nih, lagi sibuk, tiba-tiba kayak spontan gitu keinget. Nah itu ada yang ngerasanya gitu ya, mungkin jadi energinya ngerasanya kok dia terus nih. Tapi paling gak enak itu ketika kita mau melupakan seseorang gitu ya, kayak mau let go something atau someone, terus energinya tuh kayak inget lagi. Apakah seseorang yang di sana lagi mikirin kalian atau mau manggil kalian? Itu bisa aja terjadi loh kalau kalian lagi ada di frekuensi yang sama, atau ya lagi lagi di kalau kalian sedekat itu bisa jadi kontak batin gitu istilahnya ya. Karena mungkin juga kalau kalian udah deket banget, itu biasanya gampang banget buat connect ya, sekalipun kalian tuh jaraknya jauh banget, kamu di mana dia di mana, LDR ya, kamu di mana dia di mana, relationship. Nah, renungan dia, kalau kalian masa lalu ya, tentang kalian tuh tersimpan rapi, tertutup rapi di di part dalam dirinya, dimana itu tersimpan rapi memori kenangan kalian. Tersimpan tuh berarti kesannya kayak dia udah move on atau mau move on, tapi entah gimana kalau ditanya masih ada rasa berharap. Gimana sih? Teing. Iya, jadi seandainya kamu pun tiba-tiba hadir, chat atau hubungi dia, itu bisa tuh dia baper lagi, berharap lagi.
Terus kalian gimana? Mau muncul lagi atau datangin dia lagi? Nah, ya kan tuh ada energi tuh. Tadi baru kita bahas. Ada seseorang yang menunggu hasil akhir. Resultnya apa nih hubungan kalian? Ujungnya apa? Endingnya apa? Nah, kalau ini nggak tahu nih orang baru atau masa lalu gitu ya kalian hubungannya, hubungan lama, hubungan masa lalu atau hubungan baru. Nah, nggak tahu nih siapa yang menunggu hasil akhir. Kayak masih ada rasa penasaran sih di orang ini untuk tahu endingnya gimana hubungan kalian. Nah kan, semakin aku ngomongin soal ending, ini resultnya tuh ada di 2 kartu kan. Jadi ini sangat terang-terangan sekali seseorang ini pengen tahu endingnya, tahu hasilnya gimana hubungan kalian. Kalian ngerasa nggak sih cuma dijadiin sebuah option? Nggak tahu, tiba-tiba ada tulisan option, tapi aku ngartiinnya tuh kesana. Apakah kalian dijadikan sebuah option, second option, atau back banner gitu? Ya nggak sih? Orang ini nih sering banget denger apapun tentang kamu, entah dari teman-teman, dari stalking atau apa ya. Pokoknya dia tuh sering banget dengerin info atau berita tentang kamu. Tapi ada yang sedih juga ya, karena hubungannya sama kamu tuh kadang ngerasa melelahkan. Ya karena gitu-gitu aja, tapi orang ini masih sabar loh. Iya, kenapa dia sabar ya? Kayak dia punya pandangan sendiri lah tentang hubungan kalian ini. Pandangan sendiri itu maksudnya ya nggak mau mikir yang negatif banget kali ya. Jadi dia punya pikirannya sendiri. Mungkin menurut beberapa orang atau orang terdekat dia tuh hubungannya nih toksik atau negatif, tapi dia punya pandangan sendiri tentang hubungan kalian. Kalau dia toksik atau negatif, orang ini tuh ada ya yang mau dia omongin ke kamu, tapi kayaknya omongannya itu bakalan menyakiti kalian sih. Atau ya dia sadar omongannya nanti bakalan menyakiti, jadi ada yang milih buat memendam aja, atau ada yang nunggu waktu yang tepat. Apa tuh ya kira-kira? Agak takut sih ya, apa yang mau dia katakan ya? Kalau dia masa lalu, ada seseorang yang lagi berusaha menyembuhkan hatinya dan pengen ada perubahan sih, perubahan buat dirinya. Oke, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia yang aduh, aku lapar banget deh. Sore aku tuh udah makan ya tadi, tapi kenapa ya lapar? Laparnya tuh yang bener-bener lapar gitu loh. Aku tuh bisa nahan lapar, tapi kalau udah lapar banget bah, jadi agak gak nyaman gitu pas readingnya. Oke, ini ada zodiak Aries, Libra, Scorpio, Virgo, Cancer, Leo, Pisces, Gemini, dan Aquarius. Inisial hurufnya dia. Ada inisial huruf Y, U, A, V, S, Z, L, O, W, N, Q, H, dan P. Oke, itu aja ya gengs, thank you for watching. So seri banget, waktu kemarin itu aku ada upload video terus inisial hurufnya gak ada. Aku baru sadar pas baca komenan kalian. Tapi kan baru sekali ya dalam beberapa tahun aku konten inisialnya gak ada, ketinggalan ya. So sorry, my bad ya. Thank you gengs, don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.